Alhamdulillahil mahmudu bi kulli lisan, al-ma'budu bi kulli zaman, wal maqsudu bi kulli makan, kullu man 'alaiha fan, wa yabqa wajhu rabbika dzil jalali wal ikram. Wassalatu wassalamu ala sayyidi waladi adnan, habibina wa syafi'ina wa dukhrina wa qurrati a'yunina wa maulana nabiyana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi alladhina salaku ila minhajil qawim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahul awwalin wal akhirin, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh, asfal asfiyai wa adqal muttaqin. Fa inna Allah azza man qail fi kitabihil mubin, wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa yaqulu subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum, wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Hadirin ma'asyiral muslimin, sidang Jumat Masjid Jami' Baitur Rahim yang dirahmati, disayangi dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sesuai namanya Baitur Rahim, rumah kasih sayang. Mudah-mudahan kita yang hadir duduk bermuajahah, bersimpuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala dalam rangka melaksanakan kewajiban kita salat Jumat berjamaah ini. Insyaallah Allah jauhkan kita dari wabah, dari corona yang belum sirna dari tempat tinggal kita. Mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, terus beraktivitas, mendapatkan limpahan keberkahan dan perlindungan kapan dan dimanapun. Begitupun orang tua kita, para wakil, mereka yang sudah mewakafkan masjid ini, minhumullahi wa minhumus sabiq. Beliau sudah dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah tempatkan di tempat yang terbaik di sisinya, dan seluruh DKM beserta jajaran dan pengurusnya, kita jamaah tetap maupun tidak, insya Allah mudah-mudahan Allah ridho dengan apa yang kita lakukan tentunya. Amin ya rabbal alamin. Maka untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, tentunya yang kita lakukan mulai dari bangun tidur kita sampai kita tidur lagi akan ada nilai, akan ada manfaat dari pekerjaan, aktivitas yang kita lakukan ketika pekerjaan itu, aktivitas itu memenuhi faktor-faktor yang insya Allah kita diridhoi olehnya. Setidaknya ada 3 faktor yang membuat amal kita, aktivitas kita bermanfaat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apalah enaknya hidup umur panjang
tapi tidak ada manfaat di hadapan Allah, maka selalu kita minta umur panjang dengan manfaat dan taat di hadapan Allah. Yang pertama adalah faktor niat. Ibnul Mubarak menyatakan satu statement, rubba amalin saghirin tu'azzimuhun niyah. Berapa banyak amal, aktivitas, perbuatan itu kecil nilainya, sepele buat kita. Pakai masker harganya cuma 5.000, sepele buat kita. Tapi dia man ahyaha faqad ahyan nasa jami'a. Ketika dia menginginkan dirinya hidup untuk dirinya, hidup bukan hanya untuk dirinya, untuk keluarganya, orang-orang tercinta yang ada sekelilingnya, faka'annama ahyan nasa jami'a. Begitulah Allah mengingatkan kita, maka sungguh dia sedang menghidupkan orang banyak. Ibnu Mubarak mengingatkan kita. Ada kitab yang sering kita kaji, ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi. Kitab ini berseliweran di pasar malam, saya perhatikan di AMD. Bahkan sore hari biasanya ada kakek-kakek yang manggul-manggul. Dan ketika diberhentikan ada kitab ini. Dulu seringkali kita Ahad pagi ngaji di Kuitang. Bertebaran itu kitab-kitab di pinggir jalan. Hadis Sahih Arba'in Nawawi yang sampai sekarang masih dibahas oleh banyak kajian-kajian di masjid-masjid, musola, baik itu pembelajaran formal maupun informal. Beliau mengumpulkan 40 hadis sahih. Begitu kita buka, ada hadis yang disampaikan oleh Amirul Mukminin Abi Hafsin Umar ibn Khattab, sami'tu min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Begitulah yang dikutip oleh Imam Nawawi dalam kitab Arba'in An-Nawawi, bahwa Abu Hafs Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, sami'tu, aku mendengar langsung, min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, dari baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang disampaikan Rasul didengar langsung oleh telinganya. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lid-dunya aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Rawahul Bukhari wa Muslim. Sepakat dua imam yang mumpuni keilmuannya dalam hadis. Ketika kita merujuk pada permasalahan-permasalahan agama, kita merujuk kepada Quran. Setelah Quran kita akan merujuk kepada sunnah baginda kita Rasul. Yang paling tinggi adalah Sahih Bukhari, ditulis oleh Imam Bukhari. Yang kedua adalah Sahih Muslim, ditulis oleh Imam Muslim. Keduanya sepakat dengan hadis ini, bahwa segala sesuatu binniyat harus kemudian berfaktor pada niat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, seperti itulah apa yang diinginkan, yang diniatkan oleh seseorang tidak akan lepas dari apa yang diniatkan. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fahijratuhu ilallahi wa rasul. Saat kita berniat berangkat dari rumah, bismillahi tawakkaltu ala Allahi wala haula wala quwata illa billah, karena memang harus mencari ma'isyah, tanggung jawab nafkah anak dan istri kita di rumah, maka jangan pernah keluar sebelum kita meniatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang mencari nafkah wafat di jalan
maka dia syahid di hadapan Allah Subhanahu wa taala hatta yarji'a. Niat kepada Allah dan Rasulnya, kembali kepada Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu lidunya aw imra'atin yankiwa lidunya yusibuha aw imra'atin yankiwa. Ketika niatnya karena dunia dan perempuan, fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi, maka akan kembali bukan kepada Allah dan Rasulnya, kepada apa yang diniatkannya. Yang kedua, faktor agar amal kita, perbuatan kita itu bermanfaat, bernilai di hadapan Allah, ada faktor tujuan. Punya satu titik untuk kita tuju dalam kita mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Lagi-lagi Imam Bukhari dan Imam Muslim bersepakat ketika seseorang melepaskan kurbatan min kurabid dunya, melepaskan seseorang yang kurbah, satu keadaan yang tidak nyaman, kesulitan, min kurabid dunya, dari kesulitan dunia, nafasallahu anhu kurbatan yaumil qiyamah. Ketika kita man-nafasa, kita kemudian memberikan keringanan kepada mereka yang kesulitan, maka nafas Allah ganti kita dari kesulitan kita di akhirat nanti. Coba bayangkan, suami keluar rumah cari nafkah, tiba-tiba tidak boleh masuk ke tempat kerjanya karena divonis reaktif oleh rapid antigennya. Seketika itu tidak akan ada uang yang dibawa pulang ke rumah. Tinggal seorang istri, suka tidak suka, mau tidak mau, mengurus suaminya. Bisa terbayang oleh kita, suami nggak boleh ketemu istrinya, nggak boleh ketemu anaknya 4 orang. Istri berjuang berjibaku bagaimana anak tidak kena, suami bisa sembuh. Qadarullah, Allah yang punya, Allah yang memiliki semua makhluknya. Sang istri karena memang sering mengurus suaminya, akhirnya terkena juga, terpapar juga. Bahkan seringkali terpapar ini meskipun mohon maaf tidak langsung kepada wafatnya kita, tapi Allah lebih sayang kepada istrinya. Istri pulang duluan, suami tak kunjung sembuh. Bagaimana dengan anaknya? Siapa lagi kalau bukan kita? Kurbatan bin kurabid dunya, saling melapangkan, saling kemudian memudahkan kesulitan mukmin, orang-orang yang beriman di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ayo kita permudah urusan kita dengan siapapun, berharap Allah mudahkan kita kurbatan yaumil qiyamah, di akhirat kelak. Yang terakhir adalah setelah niat ada tujuan, maka ada maslahat. Maslahat inilah yang kemudian sering kali terdengung di telinga kita, bahwa darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Itulah kaidah fikih yang disampaikan oleh kita, oleh guru kita. Bahkan Imam Syafi'i dalam usul fikihnya menyatakan lebih baik kita untuk menjaga harkat martabat diri kita, kesehatan perlindungan kita. Untuk apa? Untuk kemudian menjaga diri daripada kita mendatangkan maslahat yang lebih besar. Kenapa? Tadi yang Allah sudah sebutkan kepada kita, man ahya
Man ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'a. Ketika dia ingin hidup berjuang di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sehat dia, maka sungguh pada hakikatnya dia sedang memperjuangkan seluruh manusia di muka bumi ini. Hadirin ma'asyiral muslimin sedang Jumat rahimakumullah. Dulu kita pernah sejarah menorehkan ada wabah DBD, ada wabah kolera, ada wabah cacar, masih terngiang-ngiang yang hidup lahir di tahun 81 seperti saya misalnya. Cacar waktu itu adalah momok yang sangat menakutkan. Dan syukur alhamdulillah ketika itu vaksin membuat imunitas tubuh kita lebih baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sadar dengan 3M, cuci tangan, pakai masker, dan menjaga jarak, maka insya Allah kita akan jauh lebih beradab. Karena memang Rasul sudah sampaikan 14 abad yang lalu untuk prokes ini. Wala tadri nafsun aina batat siyadahu. Jangan pernah megang apa-apa. Jangan pernah sentuh apa-apa. Tutup itu namanya makanan, minuman, apapun yang kita sentuh jangan disentuh sebelum kita bertoharah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi di luar itu kadang kita nggak sadar bahwa imunitas kita menurun. Ayo kita tingkatkan. Teman-teman kita yang mungkin tidak ada uzur untuk mendapatkan vaksin, maka sungguh ahyan nasa jami'an. Boleh jadi kekebalan imunitasnya untuk menjaga keberlangsungan kehidupan orang lain di bawahnya. Tapi yang kemudian tidak berkenan, ayo jaga stabilitas. Untuk kemudian kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, baca Quran. Syifa lima fis sudur, dia akan mengobati hati kita. Jangan terlalu banyak beraktivitas di malam hari untuk kemudian kita istirahat, bangun malamnya. Wabil ashari hum yastaghfirun. Allah mencari hamba-hambanya yang beristighfar minta ampun di waktu sahurnya. Sepertiga malam terakhir. Mudah-mudahan Allah jaga kita, keluarga kita, orang tercinta kita, untuk kemudian hidup terus karena Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita semua yang hadir maupun yang di rumah terjaga dari virus corona yang merupakan bagian dari makhluk Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfiru lakum wa lisa'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidil ghurril muhajjirin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil mubin wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma bil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minkum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat
برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين واخذل الكفرة والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر المجاهدين وإخواننا في فلسطين وانصر المجاهدين وإخواننا في أنحاء العالم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انفع عنا البلاء والوباء والأمراض يا الله يا رب العالمين. اللهم سهل أمورنا وأمور مسجدنا هذا يا الله، مسجد جامع بيت الرحيم وقريتنا هذه يا الله، petukangan wa AMD wa hauluha ma damatis samawati wal ardh. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa tawaffana mal abrar ya aziz ya ghaffar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullahal 'azima yadhkurkum wallahu ya'lamu ma tasna'un wa aqimis shalah.